Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar Kuswoyo, NPM 1921912116 dari kelas 19F Penjas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu proses metabolisme, pencernaan, dan penyerapan karbohidrat di dalam tubuh. Karbohidrat merupakan enzim-enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula-gula dan yang lebih sederhana. Amilase berfungsi merombak pati menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Oligosakarida memecah trigliserida menjadi gula sederhana. Disakarida sukrosa dan maltosa dihidrolisis oleh sukresa dan maltase. Sekresi saliva umumnya mengandung enzim amilase. Pati yang tidak dirombak dalam proventriculus oleh amilase air liur dalam lingkungan netral usus dengan cepat diubah menjadi maltosa oleh amilase pankreas. Dalam cairan usus mungkin terdapat juga sedikit amilase. Disakarida maltosa, sukrosa, dan laktosa dirombak oleh enzim-enzim khusus, yaitu maltase, sukrase, dan laktase. Enzim-enzim ini dan enzim-enzim yang lain yang dihasilkan oleh sel-sel usus tidak sepenuhnya terdapat dalam keadaan bebas di dalam rongga usus. Hal ini terbukti karena ekstra bebas sel dari cairan usus hanya mengandung sedikit enzim tersebut. Tetapi enzim-enzim tersebut terdapat pada permukaan mikrofilus yang merupakan batas dari sel absorpsi filus tersebut. Pada waktu masuk ke batas ini, disakarida tersebut hidrolisis semua menghasilkan glukosa. Di samping itu, sukrosa menghasilkan juga fruktosa dan laktosa menghasilkan galaktosa. Monosakarida ini juga diabsorpsi oleh sel-sel absorpsi, tetapi mekanisme transport aktifnya belum dapat dipastikan. Sebagian besar penyerapan merupakan suatu proses aktif dan bukan sekedar suatu proses yang pasif. Hal ini diperlihatkan dari kemampuan sel-sel epitel untuk menyerap secara selektif zat-zat seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa dalam konsentrasi yang tidak sama. Glukosa diserap lebih cepat dari fruktosa sepanjang epitelnya masih hidup dan tidak rusak, akan tetapi setelah unggas mati, ketiga macam gula sederhana itu akan melintas mukosa dengan kecepatan yang sama karena yang bekerja hanyalah kekuatan fisik dan bentuk penyerapan pasif. Glikogen, karbohidrat khas hewan, berfungsi sebagai simpanan jangka pendek yang dapat dipergunakan secara cepat jika gula yang tersedia dalam darah atau tempat lainnya telah habis. Glikogen dapat disimpan dalam kebanyakan sel, terutama dalam sel-sel hati dan otot. Pada waktu melalui hati, kelebihan gula yang diserapkan oleh usus diambil oleh sel hati dan diubah menjadi glikogen. Hormon insulin yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok sel endokrin pankreas, yaitu Pulau Langerhans, mengontrol pengambilan glukosa oleh sel-sel sintesis glikogen. Peningkatan gula dalam darah merangsang sel-sel pankreas untuk memproduksi insulin. Insulin diangkut melalui darah ke seluruh tubuh. Tempat zat ini merangsang sintesis glikogen dalam sel otot dan hati. Reaksi sebaliknya, yaitu perombakan glikogen menjadi glukosa, diatur oleh enzim pankreas, glukagon, dan oleh epinefrin. Tetapi sel-sel otot tidak mempunyai enzim untuk mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, sehingga glukogen otot hanya dapat dipergunakan sebagai penimbun energi untuk sel otot. Nah, setelah proses penyerapan melalui dinding usus halus, sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen oksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukannya. Sebagian lain monosakarida dibawa langsung ke sel jaringan organ tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Nah, mungkin itu tentang metabolisme
karbohidrat. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu metabolisme, pencernaan, dan penyerapan lemak. Nah, yang pertama yaitu metabolisme lemak. Lemak adalah sintesis dan degradasi lemak dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan penyerapannya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak ini. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lemak lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lemak membran. Metabolisme lemak sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Namun ada dua cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak yang dikonsumsi dan lemak penyimpanan. Vertebrata dan manusia menggunakan kedua metode penggunaan lemak sebagai sumber energi untuk organ seperti jantung supaya tetap berfungsi. Karena lemak adalah molekul hidrofobik, lemak perlu dilarutkan sebelum metabolisme dimulai. Metabolisme lemak sering dimulai dengan hidrolisis, yang terjadi dengan bantuan berbagai enzim dalam sistem pencernaan. Metabolisme lemak terjadi juga pada tumbuhan meskipun proses perbedaan dibandingkan dengan hewan. Langkah kedua setelah hidrolisis adalah penyerapan asam lemak ke dalam sel epitel dinding sel. Dalam sel epitel, asam lemak dikemas dan diangkut ke seluruh tubuh. Pencernaan lemak. Pencernaan dalam langkah pertama untuk metabolisme lipid atau lemak, dan langkah itu adalah proses memecahkan trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kolesterol yang dicerna tidak pecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Lemak kemudian berlanjut ke lambung. Tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanisme dimulai peristalsis. Namun sebagian besar pencernaan dan penyerapan lemak terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Bahan kimia dari pankreas, famili lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu disekresikan ke usus halus untuk membantu memecah trigliserida bersamaan dengan pencernaan mekanik lebih lanjut, sehingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim ini adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Yang selanjutnya yaitu penyerapan lemak. Langkah kedua adalah metabolisme lemak adalah penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya menjadi di usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol. Bersamaan dengan kolesterol, mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitolos sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkombinasikan kembali menjadi trigliserida. Dalam sitolos sel epitel, trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme protein. Proses pencernaan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis. Proteolisis dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enteroknase yang menempel di dinding usus. Kerja enteroknase seperti alarm bangun untuk para enzim. Enteroknase membangunkan enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya.
Nah, selanjutnya yaitu proses penyerapan protein. Protein berlangsung melalui difusi pasif maupun mekanisme transport aktif yang tergantung natrium. Asam amino yang diabsorpsi kemudian masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Selain mengabsorpsi asam amino dari makanan, mukosa usus juga mengabsorpsi cukup banyak asam amino endogen kurang lebih 80 G per hari yang berasal dari sekresi dalam usus halus dan sel yang berkelupas pada permukaan mukosa. Ketersediaan protein nabati di seluruh dunia relatif konsisten, sekitar 50 gram per orang per hari. Akan tetapi ketersediaan sumber protein hewani sangat berbeda-beda dari 5-50 gram orang atau per hari, yang paling tinggi terdapat di sebagian besar negara barat. Nah, yang selanjutnya yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.